Halo Sobat Kepoin, tak terasa sebentar lagi akan dilaksanakan Piala Dunia ke-22. Ajang perhelatan akbar sepak bola terbesar 4 tahunan ini akan digelar pada tanggal 21 November hingga 18 Desember 2022, tepatnya 1 minggu sebelum Natal. Negara Qatar dipercaya oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah pada kesempatan kali ini. Pasti sahabat udah gak sabar ya. Tentunya banyak orang di dunia juga turut senang dan antusias menyaksikan ajang Piala Dunia ini. Ada yang datang langsung walau harus melintasi benua dan harga tiketnya jutaan. Ada yang membeli jersey tim pilihannya. Dan yang paling umum adalah nobar atau nonton bareng, baik dengan keluarga, teman-teman, atau satu kampung. Yang jelas mereka merasakan euforia turnamen internasional sepak bola ini. Biasanya, Piala Dunia diselenggarakan pada saat musim panas sekitar bulan Juni dan Juli. Namun, mengingat posisi Qatar sebagai tuan rumah berada di Jazirah Arab yang memiliki suhu panas, sehingga dikhawatirkan pada bulan tersebut iklim Qatar menjadi panas dan terik. Akhirnya, FIFA memindahkan waktu penyelenggaraan turnamen ke musim dingin yaitu bulan November dan Desember. Padahal, tuan rumah sudah menjamin akan menyediakan stadion yang sudah berfasilitas pengatur suhu udara. Wow, keren ya. Dengan semakin majunya teknologi, beberapa stadion baik yang baru dibangun atau stadion lama yang direnovasi tidak luput dari penerapan teknologi canggih. Ada yang ditujukan untuk menunjang proses berjalannya pertandingan, ada yang ditujukan untuk kemudahan dan kenyamanan para penonton. Ada juga yang untuk kepentingan stadion itu sendiri. Biar kamu gak tambah kepo, ini dia 5 teknologi canggih stadion. Right Track Treble Roof. Teknologi ini memungkinkan atap stadion untuk dibuka dan ditutup sesuai kebutuhan, sehingga para pemain dan penonton bisa terlindungi ketika hujan. Teknologi ini umum ditemukan pada stadion-stadion di Eropa, dan juga ada di stadion baru di negeri tercinta kita yaitu Jakarta International Stadium. Solar panel. Teknologi ini selain berfungsi sebagai atap, juga berfungsi untuk mengkonversi sinar matahari menjadi listrik, sehingga menjadikan stadion tersebut menjadi green building. Stadion yang memiliki teknologi ini adalah Vodafone Arena Turki, Jakarta International Stadium, dan National Stadium Taiwan. Bahkan stadion ini 80% listriknya disuplai oleh solar panel. Aplikasi stadion. Teknologi ini memungkinkan para pengunjung agar tidak bingung saat mencari tempat duduk, karena semua informasi terkait stadion juga ada, sehingga Anda tidak akan kebingungan ketika berada di dalam stadion. Bukan hanya itu saja, Anda juga bisa melihat augmented reality yang sudah disiapkan. Stadion menerapkan teknologi ini adalah Wembley, Inggris. Panel ITFI. Teknologi ini memungkinkan panel yang dijadikan eksterior stadion bisa menyala dengan 3 warna, merah, biru, dan putih, sehingga ketika menyala dengan warna yang sudah diatur, menambah keindahan stadion tersebut. Stadion yang menerapkan teknologi ini adalah Allianz Arena, Jerman. Pengatur suhu. Teknologi ini memungkinkan suhu dalam stadion bisa diatur ketika suhu di luar sedang panas atau dingin, sehingga membuat nyaman orang-orang yang berada di dalamnya. Teknologi ini diterapkan pada stadion-stadion di Qatar yang menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2022. Dari kemegahan dan keindahan stadion-stadion saat ini, sahabat pasti jadi kepo kan sama stadion pertama di dunia? Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang. Ngomongin stadion pertama di dunia, pasti kamu gak bakal nyangka, karena stadion ini sudah ada lebih dari 1 abad yang lalu, jauh-jauh sebelum Indonesia sendiri merdeka. Kira-kira kakek buyut sahabat sudah ada belum ya? Hehe. Stadion pertama di dunia adalah Stadion Bramall yang berada di kota Sheffield, negara Inggris. Michael J. Ellison,
juara kriket Sheffield, mendapatkan ide untuk membangun tempat kriket kelas dunia pada tahun 1854. Sheffield United Cricket Club selaku penyewa stadion membuka stadion setelah beres dibangun pada tanggal 30 April 1855. Pada awalnya, stadion ini digunakan hanya untuk olahraga kriket selama 7 tahun pertama. Barulah pada tanggal 29 Desember 1962, stadion itu digunakan untuk tanding sepak bola antara tim Sheffield FC melawan Holland FC dengan skor imbang 0-0 selama 3 jam. Lalu pada tahun-tahun berikutnya, stadion ini secara teratur digunakan untuk pertandingan antara tim sepak bola lokal Sheffield. Pada tahun 1867, Bramall Lane menjadi tempat diadakannya final Piala Sepak Bola pertama di dunia, ketika Hallam FC mengalahkan Norfolk untuk memenangkan Piala Yodan. Pada tahun 1878, Bramall Lane menjadi stadion pertama di dunia yang menggunakan lampu sorot untuk menunjang kelancaran permainan. Pada tahun 1889, Bramall Lane menjadi tuan rumah semifinal Piala FA pertamanya antara Preston North End dan West Bromwich Albion. Dengan pendapatan yang cukup banyak dari hasil penjualan tiket, pada tahun itu pula dibentuklah Sheffield United Football Club yang menjadikan Bramall Lane sebagai kandangnya hingga saat ini. Berlokasi di selatan pusat kota Sheffield, nama stadion Bramall Lane diambil dari nama jalan utama yang berada di depannya. Nama jalan ini sendiri diambil dari nama sebuah keluarga terkemuka, yaitu Bramall Family. Terletak di Jalan Bramall Lane, Highfield, Sheffield, STU, 4Q Oaks, Inggris. Lebar lapang pertandingan sebesar 112 kali 72 yard atau 102,4 meter kali 65,8 meter. Adapun lebar keseluruhan stadion adalah 258 kali 267 yard atau 235,9 meter kali 244,1 meter. Saat ini, Bramall Lane memiliki kapasitas 33.000 penonton. Pada tahun 1936, stadion ini mencapai rekor kedatangan penonton hingga 68.287 orang. Dalam perjalanan pembangunannya hingga terbentuk seperti saat ini, Bramall Lane telah mengalami serangkaian renovasi. Pada tahun 1890, stadion diperluas dengan pembangunan 2 tribun baru. Pada tahun 1966, menambahkan baru tribun 2 tingkat. Namun karena awal pembangunan stadion ini memang difungsikan untuk olahraga kriket, sehingga penampilannya cukup aneh karena memiliki lebar setara 2 lapang sepak bola standar, satu sisi untuk kriket, satu lagi untuk sepak bola. Sehingga pada tahun 1975, dibangun tribun selatan baru di lapangan kriket, sehingga membuat Bramall Lane menjadi stadion yang telah memenuhi persyaratan Premier League. Sejak tahun 90-an, Bramall Lane perlahan dirubah menjadi all-seater. Tahun 1991, tribun kop baru dibangun. Disinilah penggemar berat suka duduk. Tahun 1996, tribun baru John Street selesai dibangun, menjadi kandang bagi keluarga para fans. Lalu pada tahun 2000-an, dilakukan juga sejumlah renovasi. Nah, itulah penjelasan singkat tentang stadion pertama di dunia. Mari kita dukung dunia persepak bola negeri tercinta kita supaya menjadi lebih maju. Mudah-mudahan kedepannya bisa ikut dalam kejuaraan Piala Dunia. Goodbye.